Yang poin penting yang ingin saya sampaikan tadi, siap-siap untuk tenaga honorer bersaing dengan pendaftar umum. Ya. Ini sudah pasti karena di sini sudah dikeluarkan peraturannya seperti itu. Ya. Ini persyaratan masa kerjanya, dan ini persyaratan masa kerjanya itu dibuktikan jika dia honorer ditandatangani oleh ini, jika dia pegawai swasta ditandatangani oleh ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan channel Al-Mahya dengan saya Andika. Teman-teman, di sini saya akan langsung membahas Kepmenpan RB nomor 970 tahun 2022 tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional teknis. Nah, yang mengejutkan teman-teman semua ya, ternyata untuk jabatan teknis ini dibuka untuk umum. Ya, kenapa saya katakan dibuka untuk umum? Nanti kita simak di bawahnya. Jadi teman-teman honorer itu bersiap-siap untuk bersaing dengan pendaftar umum. Ya, tidak dikhususkan untuk honorer. Ya, sekali lagi saya sampaikan tidak dikhususkan untuk honorer, tetapi ini terbuka bersaing untuk umum. Nah, tetapi ada syaratan-syaratan yang harus dipenuhi untuk bisa mendaftar P3K, baik itu honorer maupun pendaftar umum. Kita simak selengkapnya. Bagi kamu yang ingin terus mendapatkan informasi terupdate seperti ini, silakan subscribe channel ini sekarang juga, ya, dan share video ini untuk terus berbagi manfaat kepada teman-teman yang lain. Nah, teman-teman, di sini dengan dikeluarkannya Kepmenpan RB nomor 970 tahun 2022 ini membuka titik terang ya terkait pendaftaran P3K untuk jabatan fungsional teknis, ya. Ini berarti besar kemungkinan P3K untuk jabatan teknis akan dibuka. Nah, ada beberapa poin penting yang perlu teman-teman ketahui di sini ya terkait dengan jabatan fungsional teknis ini, ya. Di sini disebutkan pada diktum pertama, ya, setiap pelamar yang melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan P3K wajib memiliki pengalaman sebagai berikut. 1. Paling singkat 2 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Jadi untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama minimal 2 tahun pengalaman kerja. Untuk jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli muda, ya, minimal 3 tahun. Ya. Dan untuk jenjang ahli madya, ya, minimal 5 tahun di bidang kerja yang relevan. Nah, kenapa saya katakan ini dibuka untuk umum? Itu tercantum di diktum kedua. Di sini disebutkan persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh A. Paling rendah pejabat pimpinan tinggi pertama, ini ya, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada instansi pemerintah. Dan yang kedua, ini yang saya maksud, paling rendah direktur kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta, lembaga swadaya, non-pemerintah, atau yayasan. Di sini jelas menyebutkan bahwa P3K untuk jabatan teknis bisa dilamar oleh honorer yang poin A ataupun umum, ya, dengan persyaratan-persyaratan ini tadi. Ya, jadi teman-teman siap-siap bersaing dengan pelamar umum. Ya, ini tentu mengejutkan karena sebelum-sebelumnya pemerintah menyampaikan akan dibuka untuk honorer, tetapi ternyata Kepmenpan RB-nya ini menyebutkan dan membuka peluang untuk
seluruh masyarakat Indonesia yang memenuhi syarat tadi. Ya. Di sini ketiga, selain persyaratan sebagaimana diatur dalam diktum pertama, dalam pengadaan P3K terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis. Jadi, ini yang saya bahas pada video sebelumnya bahwa terdapat 30 jabatan yang dilampirkan pada Kemenpan RB ini terkait dengan persyaratan wajib dan persyaratan tambahan jika teman-teman ingin mendapatkan tambahan afirmasi. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini di lampirannya. Untuk persyaratan wajib tambahannya ada di kolom ini. Untuk jabatan penerjemah tidak memerlukan persyaratan wajib tambahan. Yang memerlukan persyaratan wajib tambahan seperti ini ya, dosen wajib. Terus apalagi yang wajib ada tambahan? Ada tambahan lagi. Nah, ini Widya Iswara ya. Persyaratan wajib tambahannya sertifikasi dalam bidang kepelatihan dari lembaga LSP, KKNI, metodologi pelatihan jenjang 3 dan lain-lain. Ya, untuk Barjas, sertifikasi keahlian pengadaan barang jasa tingkat dasar atau level 1. Nah, ini teman-teman bisa download saja. Ini sudah banyak tersebar ya di internet. Ya, teman-teman silakan baca. Yang poin penting yang ingin saya sampaikan tadi, siap-siap untuk tenaga honorer bersaing dengan pendaftar umum. Ya. Ini sudah pasti karena di sini sudah dikeluarkan peraturannya seperti itu. Ya. Ini persyaratan masa kerjanya, dan ini persyaratan masa kerjanya itu dibuktikan jika dia honorer ditandatangani oleh ini, jika dia pegawai swasta ditandatangani oleh ini. Oke, jelas ya ini Kemenpan RB nya. Jadi teman-teman, tidak ada cara lain belajar semaksimalnya. Bagi kamu yang mau memiliki buku kami yang ini untuk umum, di dalamnya ada kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Bisa klik link yang ada di bawah. Atau yang mau belajar kompetensi teknis di bidang PU, di dalamnya ada teknik jalan jembatan, teknik pengairan, teknik tata bangunan dan perumahan, pembina jasa konstruksi, ada juga pengadaan barang jasa. Teman-teman beli buku yang ini ya, karena sudah banyak terbukti meluluskan teman-teman kita di tahun sebelumnya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.